Nah, di sini ternyata bahasa Jawa itu ternyata terbagi-bagi lagi. Di sini ada ya, ada Jawanya Jogja, ada Jawanya Surakarta, Solo, kemudian juga ada Jawa Hapa. Nah, ternyata wow gitu. Banyak sekali budaya Jawa ini yang buat aku terkagum-kagum serius. Dipanangi songgagah ono manuk onde-onde mbok Sri Bombo mbok Sri Kate mbok Sri Bombo mbok Sri Kate. Bagiku, Yogyakarta adalah kota sejuta makna. Kamu bisa menemukan berbagai makna dari setiap kehidupan yang ada di Yogyakarta. Kehidupan sosial pun terlihat menarik, seolah semuanya menjadi terangkum menjadi satu. Meskipun hanya sekadar melihat orang yang berjalan, orang yang menawarkan dagangannya, atau merasakan semelir angin di desa. Seolah semuanya berbicara kepadamu bahwa Yogyakarta memang istimewa. Mungkin akan terlintas Tugu Palputih, Jalan Malioboro, hingga Pasar Beringharjo. Atau mungkin kehidupan desa yang tenang seperti di Kulon Progo. Kamu bisa merasakan angin yang berhembus, keramahan orang di desa, hingga sapi di pinggir rel. Keduanya memberikan kesan yang berbeda, bukan? Itulah kebudayaan yang ada, di mana masyarakat saling berinteraksi, bagaimana orang saling menyapa, suatu keistimewaan itu bisa kamu temukan dalam hal yang sederhana. Halo, perkenalkan saya Dorothea Adriana Arya Putri. Di sini saya berbincang dengan teman saya, Garis Yanto, yang berasal dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Nah, seperti yang kita tahu, Yogyakarta ini memiliki budaya Jawa yang memang mungkin katanya mirip dengan budaya Solo, namun tentu saja ada bedanya. Apa aja itu? Yang dimaksud di sini tuh dari aspek sosialnya, Mbak. Oh ya? Kalau di Solo itu bahasanya masih bahasa keratonan, jadi istana sentris banget. Jadi kamu sama orang lain itu berbeda, kayak bahasanya itu beda banget lah sama Jogja. Kalau Jogja itu masih dipadu-padankan dengan aspek modern sekarang kan. Ibaratnya dia pakai bahasa Jawa tapi juga bahasa Indonesia. Kalau di Solo itu bahasanya bahasa Pakem Jawa, di Jogja itu ngembangin bahasa Bagongan. Jadi bahasa Bagongan itu lahir di daerah Istana Keraton Jogja. Kalau di Solo itu ada engge, kalau di Jogja itu ada inje. Makanan orang Solo itu tidak suka yang manis-manis banget. Manisnya itu ya manis gurih. Kalau Jogja kan sukanya gurih tapi yang cenderung manis kayak gitu kan Mbak Dia. Tapi kalau di Solo itu manis gurih pedas. Maka dari itu ada mungkin Mbak Tia sendiri masih terkenalnya di Solo itu tingkleng kayak gitu tuh. Tingkleng terus segoliwet itu pun sebenarnya duduk santannya itu tuh gurih pedas kayak gitu. Dari pakaian kita kan tahu sendiri kalau di Jogja pakai belangkorongnya yang belakang ini ada jendolannya kayak gitu. Kalau di Solo lepes. Ya, kalau di Solo lepes. Terus Jogja narinya itu gini yang entah itu cowok apa cewek naiknya di atas. Kalau di Solo itu lebih cenderung ke lemah lembut. Keraton itu hanya sebagai simbol budaya. Kalau di Jogja keraton itu masih dilanggengkan sebagai kekuasaan lokal. Ya nanti jatuhnya sebagai gubernur daerah istimewa. Halo, kali ini aku bersama temanku yang berasal dari Jawa Barat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebudayaan Sunda dan Jawa sebenarnya memiliki kemiripan. Tapi kali ini mari kita dengar langsung bersama temanku yang bernama Rizwan dari Ciamis. Nah, menurutmu gimana sih kebudayaan Jawa tepatnya di Jogja? Saya Rizwan dari Ciamis, Jawa Barat. Mengenai budaya Sunda dan Jawa itu memang banyak kemiripan. Ibaratnya ada sekaten, kalau di sana syukuran. Jadi ibaratnya cuma perbedaan bahasa.
pertama kali atau first impression ketika saya berada di sana, yang mendengar bahasa Jawa itu seperti apa ya? Aneh, cepat, sulit dimengerti seperti itu kan. Mungkin itulah pertama kali kita belajar bahasa asing. Nah, saya itu mendaftar kuliah di Yogyakarta, tempatnya di UNY ini, di FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini ternyata bahasa Jawa itu ternyata terbagi-bagi lagi. Di sini ada Jawanya Jogja, ada Jawanya Surakarta, Solo, kemudian juga ada Jawanya apa. Nah, ternyata wow gitu. Banyak sekali budaya Jawa ini yang buat aku terkagum-kagum. Apa sih yang bedain antara Jawanya Jogja dengan Jawa yang lain? Karena saya bukan orang Jogja asli, juga saya bukan dari suku Jawa ya, jadi kurang tahu mengenai kayak gituan. Tapi saya merasakan berdasarkan pengalaman pribadi, kalau bahasa Jawanya Jogja, terus bahasa Jawanya Solo Raya dan Surakarta itu memang halus-halus seperti itu. Nah, beda dengan Jawa yang dari Jawa Timur. Nah, soalnya kita kan ada teman dari Jawa Timur, Iya. bahasa Jawanya itu memang berbeda gitu. Kamu sendiri, apa yang paling membekas di Jawa Jogja sendiri? Jadi di ini kita bertemu bukan hanya dari Jawa saja, memang mayoritas Jawa, tapi kita juga ada teman dari Lampung, kemudian ada teman dari Papua juga ada kan, Papua, Surabaya, dari berbagai tempat di Indonesia. Nah, di sini intinya kita belajar tentang toleransi. Pertanyaan yang terakhir, satu kata untuk Jogja.